warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa mengerjakan tugas fikih tentang zakat perdagangan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Haji Ahvan Muntazah MPDI yang telah memberikan tugas kepada kita. Untuk menyingkat waktu, kami akan mempresentasikan tentang zakat perdagangan, di mana dalam presentasi ini kita bagi 3 termin. Termin 1 kepada teman kami yaitu Bapak Muhammad Candi, kemudian nanti dilanjutkan ke Pak Yai Zainuddin, yang terakhir ke saya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali eh, acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Hatiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Arrahmanirrahim. nasta'in ihdinas Iyyaka shiratal na'budu mustaqim wa iyyaka shiratal ladzina nasta'in. an'amta 'alaihim Shiratal ghairil maghdubi mustaqim. 'alaihim Shiratal ladzina waladdallin. Amin. an'amta 'alaihim. Langsung saja Amin. monggo Pak Candi. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi beliau Ibu wabarakatuh. dosen. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperjualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan. Harta perdagangan mencakup semua barang dagangan seperti properti, kendaraan, pakaian, makanan, dan juga barang-barang lainnya yang diniatkan untuk diperjualbelikan, untuk dijual. Jadi zakat perdagangan ini wajib dikeluarkan dari modal dan keuntungan yang telah mencapai nisab dan juga haulnya. Lalu untuk dalil ini ya, untuk dalil Al-Qur'annya itu ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Selain dalam Quran surat At-Taubah, ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Selain dalam Al-Quran, ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi fi kulli arba'ina dinarun, yang mana ini artinya pada setiap 40 dinar atau emas zakatnya 1 dinar. Dari keterangan hadis ini menunjukkan bahwa harta perdagangan yang mencapai nisab ini wajib dikeluarkan 2,5%. Dan selanjutnya, untuk tujuan zakat perdagangan, ini yang pertama membersihkan harta, di mana ini dapat mensucikan harta dari hak orang lain, karena dari harta kita itu sebagian ada hak orang lain, yang mana ini akan menjadikan keberkahan dalam usaha kita. Yang kedua, ini membantu fakir miskin, jadi mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan, ini untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya ini meningkatkan ketakwaan, jadi melatih jiwa untuk tidak tamak dan juga tidak serakah.
Sedangkan untuk manfaat zakat perdagangan, ini ada beberapa manfaat antara untuk bagi muzaki dan juga bagi penerima. Untuk muzaki atau pemberi zakat, ini yang pertama manfaatnya yakni mendapat keberkahan dari harta tersebut. Jadi harta menjadi berkah dan bertambah dengan izin Allah. Terus yang kedua ini dapat menjadi perlindungan dari bencana. Terus yang ketiga pahala berlipat, yang mana ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ini pembersihan jiwa. Jadi ini dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan juga tamak. Dan juga tidak lupa ini juga ada manfaat sebagai ketenangan hati. Ini hati merasa tenang karena telah menunaikan kewajibannya. Sedangkan untuk bagi masyarakat atau penerima, ini salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan. Ya, ini untuk membantu mengangkat derajat bagi fakir miskin dan juga sebagai pemerataan ekonomi. Ini mengurangi kesenjangan antara si kaya dan juga si miskin. Selanjutnya ini sebagai stabilitas sosial yang mana ini dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat sebagai pemberdayaan ekonomi. Ini juga bisa sebagai modal usaha bagi yang membutuhkan dan tentunya ini sebagai solidaritas umat. Ini akan memperkuat ikatan atau ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Jadi untuk zakat perdagangan ini ada hikmahnya juga bagi kita semua, yang mana zakat perdagangan ini mengajarkan pedagang untuk selalu ingat bahwa dalam setiap keuntungan yang diperoleh itu terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Hal ini mendorong terciptanya etos bisnis yang islami, di mana keuntungan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan umat. Seperti itu, Bapak, untuk penjelasan dari definisi, tujuan, dan juga manfaat dari zakat perdagangan. Dan untuk selanjutnya, yang mana untuk termin kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Bapak Kiai Zainuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Waktu dan bentuk zakat perdagangan. Waktu pengeluaran zakat yang pertama setelah haul. Haul itu adalah 1 tahun Hijriah. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan setelah harta mencapai 1 tahun atau haul. Dalam kalender Hijriah yaitu 354 hari. Perhitungan sejak dimulai dari modal mencapai nisab. Waktu perhitungan zakat perdagangan dihitung pada akhir tahun dengan menilai seluruh aset perdagangan atau barang dagangan ditambah uang tunai ditambah piutang yang dapat ditagih hutang. Kemudian bentuk pembayaran zakat yang pertama berupa uang yang diutamakan. Zakat perdagangan sebaiknya dibayarkan dalam bentuk uang tunai sebesar 2,5% dari total nilai aset perdagangan. Ini untuk memudahkan distribusi kepada mustahik. Yang kedua, bentuk barang ini juga diperbolehkan. Boleh juga dibayarkan dalam bentuk barang dagangan dengan nilai setara 2,5%, terutama jika lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Pak Yai untuk nisabnya. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melanjutkan tentang nisab zakat perdagangan. Pertama adalah pengertian nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan disetarakan dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas murni atau setara dengan harga emas pada pembayaran zakat. Bagaimana cara menghitung nisab? Rumus nisab itu diantaranya adalah nisab sama dengan 85 gram emas, kemudian dikalikan harga emas per gramnya.
Salah satu contohnya diantaranya adalah jika harga emas per gram adalah 1 juta, maka nisabnya sama dengan 85 kali 1 juta, sama dengan 85 juta. Kemudian cara menghitung zakat perdagangan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah hitung total aset atau barang perdagangan kita ditambah dengan uang tunai dan ditambah dengan piutang. Kemudian yang kedua adalah kurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah jika hasil kurang lebih nisab, kemudian kalikan dengan 2,5%. Contoh kasus, nilai barang dagangan 100 juta, uang tunai 20 juta, kemudian piutang 10 juta, hutang 15 juta. Nah, totalnya adalah sama dengan 100 juta ditambah 20 juta ditambah 10 juta dan dikurangi 15 juta sama dengan 115 juta. Nah, zakatnya adalah 115 juta kali 2,5% sama dengan 2.875.000. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Monggo Pak Ya, Rahmat. terima kasih pada Pak Ahmad Zainuddin, Pak Candi. Demikian tadi tugas kita untuk mempresentasikan dengan zakat perdagangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup termin pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.